Jadi kita hari ini lagi ada di acara ke-7, yaitu rangkaian penyearah, di mana di sini ada 3 data. Yang pertama itu setengah gelombang, gelombang penuh, dan penyearah jembatan. Lalu alat yang digunakan itu ada generator fungsi, osiloskop, MMD, dan juga breadboard. Nah, bahannya itu ada dioda, resistor 1000 ohm, kapasitor 100 nanofarad, dan juga kabel penghubung. Nah, yang pertama itu kita mau ngukur VAC dari CRO dan juga MMD. Nah, rangkaiannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk generator isyarat positifnya ke dioda, dan dari dioda ke resistor. Nah, negatifnya dari si generator isyarat itu ke kakinya resistor. Nah, ini kita ngerjain yang atas ini dulu ya, karena nanti kapasitor ini kita akan tambahkan di paralel dengan resistor. Nah, untuk yang pertama, rangkaiannya ini positif generator isyarat ke positif ini, negatif generator isyarat ke sini, sama juga dengan osiloskop, positifnya ke sini, negatifnya ke sini. Dan jangan lupa ini ke AC sebesar 5 volt. Nah, jadi kalau yang di CRO berarti kita ngukurnya di osiloskop ini. Jadi ngitungnya itu pokoknya ngitung berapa di vertikal ini, bla 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 bla. Nanti dikalikan dengan ini 1 volt. Nanti hasilnya ditaruh di sini. Nah, itu kalau yang VAC. Terus kalau misalnya yang MMD berarti kita cabut yang CRO ini. Enggak dicabut KM. Nah, kalau misalnya yang di MMD itu CRO-nya kita cabut, terus ini tinggal kita tempelin aja. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, jangan lupa ini diubah ke volt, terus ini juga diubah ke AC. Nanti hasilnya sekian, ditaruh di data yang ini 1,638 itu. Nah, terus kalau misalnya lanjut itu ada VBC dari CRO sama MMD. Nah, yaudah, kalau CRO berarti dari si osiloskopnya ini merahnya ada di titik B, negatifnya di C. Kemudian dihitung lagi dia berapa bla 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 bla, dikali ini, nanti ditaruhnya di sini. Terus kalau MMD itu sama, kita cabut lagi bagian CRO-nya, kemudian ditempel di sini. Terus nanti hasilnya sekian, ditaruh di koma data. Terus selanjutnya dengan kapasitor yang VBC. Kapasitornya itu kita paralelkan dengan resistor. Nah, jadi taruhnya itu di bagian bawah si resistor. Kemudian kita hitung VBC, berarti B-nya di sini, C-nya di sini buat si osiloskop. Nah, hasilnya itu nanti dihitung vertikal dikali yang bagian bawah sini, ditaruh di sini 1,8 enggak. Kemudian kalau buat di MMD-nya berarti ini dicabut dari CRO. Terus nanti ini ditempelin karena itu VBC, jadi ini ditempelin kayak gini. Terus dihitung juga di MMD. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke data yang B, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh, di mana bentuk rangkaiannya tuh seperti itu, guys. Nah, ini tuh kita pakainya satu daya yang ini, karena ini ada A, C, T, sama A lagi kayak gini. Kita jadi pakai 2 dioda dan 1 resistornya masih sama. Nah, untuk yang di bagian sini, ini mereka ada di 1 garis gitu di breadboard. Sedangkan yang ini, kaki kirinya dari si dioda, dan kaki kirinya resistor, itu nggak boleh dipasang di 1 garis yang sama dalam breadboard. Jadi kalau misalnya mau dicolokin, itu mereka harus di beda-beda garis. Nah, pokoknya nanti dari yang kaki kirinya si ini dicolokin ke si satu dayanya. Nah, rangkaiannya tuh kayak gini, guys. Ini A, ini CT. Nah, A yang ini itu ke bagian bawahnya dioda. Di dioda D. Bagian bawah dioda yang kedua. Nah, untuk merah yang
yang ini A itu juga untuk dioda yang atas. Sedangkan yang tengah itu baru buat resistor. Nah, kaki kiri dari semuanya itu bisa dilepas aja atau enggak dicolokin, tapi nggak boleh dalam segaris yang sama kayak gini tuh nggak boleh. Jadi kayak misalnya satu sini gitu, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dalam satu garis nanti dia akan menyebabkan short circuit, dimana nanti ininya dia akan mati catu dayanya. Nah, selanjutnya ini ada VAA untuk CRO dan VBC untuk CRO. Nah, jadi kalau CRO berarti nih kita udah punya kabel yang CRO ini kan. Nah, kalau yang VAA berarti kita sambungin satunya ke A ini dan yang satunya ke A yang ini. Nah, bentuk gelombangnya kayak gini. Nah, itu kan gerak-gerak guys. Itu biar diem kita taruhnya bisa di sini aja gitu. Nih, ini A ke A di CRO. Nah, kalau yang si B itu bisa kita pindah ke B. B itu si resistor. Hasilnya kayak gitu. Nah, untuk penghitungannya itu sama lagi kayak tadi. Ini yang vertikal dikali ini. Udah, terus ini. Terus kalau misalnya yang MMD berarti CRO-nya kita lepas. Terus kita sambungin ke MMD. VAA buat yang MMD berarti A-nya yang atas sini, A yang satunya di sini. Nanti hasilnya sekian. Ini jangan lupa ke mode AC. Hasilnya ditaruh di sini. Nah, kalau yang VBC berarti yang atas, yang A atas itu pindah ke B sini. Hasilnya sekian, ditaruh ke sini. Nah, kemudian kalau yang kapasitor gimana? Jadi kita kapasitornya masih sama ya guys, yang 100 nanofarad tadi. Nah, untuk pemasangannya itu dia dibuat paralel dengan si resistor. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi buat yang dioda ini sama dioda ini kakinya tuh kayak bebas mau dilepas atau mau dipasang. Sedangkan kalau resistor sama kapasitor mereka tuh ditaruh di ujung kaki kanannya tuh sejajar dan ujung kaki kirinya juga sejajar. Mereka dicolokin gitu, nggak harus di satu lubang yang sama tapi di lubang yang segaris. Kemudian ini kan disuruhnya VBC. VBC buat CRO berarti sama CRO kita gabung ke yang satu tuh ke B, ke yang ada resistor sama kapasitornya, yang satu tuh ke yang A. Hasilnya seperti itu, nanti dihitung vertikal dikali ini, hasilnya sekian. Nah, kalau yang MMD berarti sama kayak tadi, CRO-nya dilepas, kemudian ini tinggal ditempelin aja. Satu ke B, satu ke C. C itu atau enggak yang A, aksen bawah gitu ya teman-teman. Nah, hasilnya sekian, ditaruh lagi. Selesai. Selanjutnya ada rangkaian penyara jembatan. Ini bentuk rangkaiannya membutuhkan 4 dioda dan 1 resistor serta 1 kapasitor untuk didata. Nah, jadi ini kita perlu ini A tuh ke sini atau ke yang sini. A dari satu daya A-nya ke sini, sedangkan ini ke sini tengah, dia ke bawah tengah sini. Kemudian dari titik yang kanan ini, titik kanan ini ada resistor. Terus dari resistornya itu dialirin ke sini. Terus kalau yang CRO itu sama aja, itu ditaruh sana. Nah, sesuai dengan datanya, kalau misalnya CRO AC berarti A-nya di sini, A-nya di sini, C-nya di sini. Terus kalau VBD berarti B-nya di resistor sini, D-nya di sini. Terus selanjutnya kalau kapasitor itu kan kita perlu paralel. Jadi nanti dia kakinya disamain aja kayak resistor. Terus nanti disamain aja kalau misalnya AC berarti ini ke sini buat VRO-nya. Terus kalau BD berarti ini ke sini, kayak gitu. Selesai.